Assalamualaikum Sobat Football United, semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga dimanapun berada. Gue ada informasi yang ingin gue update di video kali ini. Sumbernya dari Sky ya. Oke, ini terkait dengan beberapa nama yang dikaitkan dengan Manchester United, terutama pemain di posisi lini tengah. Langsung saja ya, nih sumber yang menurut gue juga cukup menarik nih, Sky. Elliot Anderson dan Carlos Baleba ini tetap tinggi berada di daftar Manchester United. Manchester United juga mempertimbangkan Tyler Adams dan juga Alex Scott bersama dengan Matheus Fernandes sebagai bagian dari pembangunan ulang lini tengah musim panas ini. Adam Wharton, Sandro Tonali, dan Joe Gomez juga didiskusikan oleh tim rekrutmen. Juga ada kesukaan ya terhadap Aurelien Tchouameni dan pemain Lille Ayoub Boudadi. Nah, yang menarik adalah nama terakhir nih, Ayoub Boudadi. Pemain Lille yang saat ini memperkuat Lille yang berusia di bawah 20 tahun, sekitar 18 tahun kalau tidak salah. Yang disebutkan oleh Sky ini juga diminati oleh Manchester United, dan gue ingin membahas dulu dari pemain ini ya, karena ada beberapa misalnya Sobat Football United juga kalau nggak salah sempat menanyakan terkait dengan pemain ini seperti apa, apakah memang ada kabarnya, dan ini memang berarti dari apa yang disebutkan oleh Sky ya, ini memang dikaitkan dengan Manchester United. Tapi apakah pemain ini merupakan pemain yang tepat? Kalau dari sisi heat maps yang gua saksikan, artinya dari sisi positioning ya, pemain ini memang tampil di lini tengah. Tapi pemain yang masih berusia 18 tahun ya, menurut gua Manchester United ini kan mencari pengganti dari Casemiro, di mana peran dari Casemiro ini sangat-sangat besar di lini tengah Manchester United. Kalau Manchester United mencari pemain dengan skaliber untuk menggantikan Casemiro, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif ya gue meragukan sih pemain ini. Pemain yang masih berusia 18 tahun, dan kalau gue lihat dari karirnya ya, dia selalu membela Lille. Dia belum pernah bermain di luar Prancis, bahkan dimana kita tahu ya Manchester United dan juga Premier League ini merupakan dunia yang berbeda. Yang menarik juga bagaimana Lille valuasinya ya, versi Transfermarkt untuk Ayoub Boudadi ini ada di angka 50 juta euro. Mungkin dia dianggap sebagai pemain yang memiliki potensi besar, pemain yang memiliki bakat masa depan yang juga besar ya. Tapi menurut gua Manchester United butuh pemain yang siap, pemain yang sudah jadi gitu ya. Bisa langsung nyetel, bukan cuma nyetel tapi bisa langsung memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada Manchester United langsung dimulai musim depan. Dan ini yang membuat gua ragu terhadap pemain ini, Ayoub Boudadi. Dan kalau seandainya disebutkan mungkin dia bisa didatangkan sebagai opsi untuk musim depan dan musim-musim selanjutnya, ya dengan angka 50 juta euro ada beberapa opsi lain menurut gue yang lebih menarik daripada Ayoub Boudadi. Menurut gue seperti itu. Dan nama-nama lain yang disebutkan oleh Sky selain Ayoub Boudadi ya, ini juga nama-nama yang sering beredar di pemberitaan saat ini. Tentu saja ada beberapa nama juga yang tidak disebutkan ya, misalnya seperti kayak Ederson. Tapi dari situasi yang ada saat ini, bahwa kalau menurut gue kesimpulan sementara, nama-nama itu sudah semakin mengerucut. Kita tahu ada Elliot Anderson ya, dengan segala situasi misalnya kalau gue Sobat Football tahu ya, gue lebih memilih Elliot Anderson nih. Gue melihat bahwa Elliot Anderson adalah pemain yang ideal nih untuk berpartner dengan Kobbie Mainoo, menggantikan Casemiro, punya potensi besar, pengalaman di Premier League, dan ya bisa bermain di posisi nomor 6, posisi nomor 8, dan banyak faktor positif lainnya. Tapi situasi harga, kabarnya Nottingham Forest ingin 120 juta pounds, bahkan 120 juta pounds berarti bisa sampai 130-140 juta euro. Belum lagi saingan dari Manchester City. Kabarnya Manchester United tidak ingin melangkah terlalu jauh ya terkait dengan angka ataupun harga untuk Elliot Anderson, sehingga ada peluang Manchester United beralih ke nama lain. Nama yang lain, Sandro Tonali, kabarnya Manchester United juga Newcastle United sangat mungkin juga meminta angka yang sangat tinggi. Lalu belum lagi ada situasi
background ya, latar belakang dari Sandro Tonali yang membuat nampaknya Manchester United bahkan dikatakan oleh Andy Mitten ataupun jurnalis dari Atletik lainnya, posisi dari Sandro Tonali ini lemah untuk kemungkinan ke Old Trafford musim depan. Adam Wharton dinilai profilnya dekat dengan Kobbie Mainoo. Jadi Manchester United mencari memang pemain yang punya profil yang tidak sama. Sehingga dari situ ya 3 nama ini, Adam Wharton, Sandro Tonali dan juga Elliot Anderson, nampaknya berada pada kategori yang agak sulit nih untuk didatangkan di Manchester United. Tapi pemain-pemain lain seperti kayak Carlos Baleba, Tyler Adams, Alex Scott, Matheus Fernandes, Joe Gomez, mungkin juga termasuk Aurelien Tchouaméni. Terkait dengan Aurelien Tchouaméni ini masih masih tergantung juga bagaimana keadaan antara kubu pemain dan juga Real Madrid. Kabarnya kubu pemain menginginkan perpanjangan kontrak ya, tawaran kontrak baru. Tapi di sisi lain mereka juga sudah menyiapkan skema-skema yang berbeda, termasuk juga ke Manchester United ya. Tapi apakah memang Manchester United juga berminat nih terhadap Aurelien Tchouaméni? Kabarnya Manchester United dikabarkan oleh Sky mengagumi Aurelien Tchouaméni, tapi masih dalam sebatas itu karena memang Manchester United nampaknya tahu situasi Aurelien Tchouaméni juga tidak cukup besar peluangnya. Masih ada banyak hal yang harus mereka tunggu dulu, sehingga mungkin Aurelien Tchouaméni pun juga masuk ke kategori yang sama seperti kayak Adam Wharton, Sandro Tonali, Elliot Anderson. Dan dari situ ya nama seperti kayak Carlos Baleba, Tyler Adams, Alex Scott, Matheus Fernandes dan juga Joe Gomez ini yang saat ini lebih memungkinkan menurut gue. Bagaimana dengan Ederson? Ya mungkin juga demikian ya. Tapi tidak dengan Adam Wharton, Sandro Tonali, Tchouaméni, Ayoub Boudadi, Elliot Anderson. Nampaknya ini agak sedikit lebih jauh. Nah sekarang yang ingin gue nantikan adalah bagaimana prioritas pergerakan dari Manchester United. Apakah Manchester United masih akan berusaha untuk mengupayakan untuk misalnya bersaing untuk mendapatkan Elliot Anderson, atau ya mereka mungkin akan berusaha juga untuk membuka komunikasi dengan pihak dari Aurelien Tchouaméni. Hal-hal seperti itu yang ingin gue nantikan. Nah, opsi-opsi lain seperti kayak Joe Gomez, seperti kayak Tyler Adams, Alex Scott, termasuk juga Carlos Baleba dan juga Matheus Fernandes, menurut gue bukan opsi yang jelek, bukan opsi yang buruk. Tentu saja mereka memiliki profil yang berbeda-beda. Mereka profilnya pun tidak sama, misalnya seperti kayak Tchouaméni yang membela Real Madrid ataupun Elliot Anderson yang saat ini memang sangat-sangat tinggi sekali ya profil dan juga valuasinya. Tapi kalau gue lihat misalnya seperti kayak Carlos Baleba, Joe Gomez, mereka punya pengalaman Premier League. Carlos Baleba juga sudah diperhatikan, bahkan ingin didatangkan oleh Manchester United musim panas lalu. Lalu bagaimana Tyler Adams dan juga Alex Scott, 2 nama dengan potensi yang besar yang juga punya pengalaman bermain di Premier League. Ini merupakan pemain yang menarik. Tentu saja juga Matheus Fernandes ya. Dan terkait dengan Matheus Fernandes juga ini kan akan bergulir menurut gua menuju ke bagaimana West Ham United di akhir musim nanti. Ketika West Ham United misalnya tergelincir ke Championship, maka nama Matheus Fernandes ini menurut gue akan panas, akan punya kemungkinan untuk cabut dari West Ham, dan akan ada banyak juga tim yang berusaha untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Kenapa ya? Karena memang Matheus Fernandes menurut gue punya kapasitas, punya kualitas dan punya pengalaman di Premier League, sehingga menurut gue ini akan menjadi nama yang menarik. Tapi itu tadi masih menunggu kepastian ataupun kondisi dari West Ham United musim depan, apakah akan terdegradasi atau tidak ya. Ini sangat menarik menurut gue. Bisa jadi banget nanti selama beberapa waktu ke depan akan ada perubahan lagi nama situasinya. Dan yang pasti adalah situasi yang pasti itu adalah Manchester United akan mendatangkan kabarnya 2 pemain tengah. Jadi itu kepastiannya, tapi siapa itu belum ada kepastiannya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari berita tadi? Siapa yang Sobat Football United inginkan? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.